Setiap orang tentu ingin diakui, dihargai, dan dicintai dengan tulus, terutama oleh gebetan. Namun sayangnya, kebanyakan orang tidak tahu cara untuk mewujudkan keinginannya itu, dan berpikir bahwa untuk dicintai seseorang dibutuhkan fisik yang sempurna serta wajah yang rupawan. Mungkin kamu juga seperti ini kan? Di mana kamu berpikir bahwa cinta itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya penampilan menarik. Memang betul, kebanyakan orang yang berpenampilan menarik cenderung mudah mendapatkan cinta. Tapi pertanyaannya, mengapa kamu tidak berusaha menjadi orang menarik? Dan mengapa kamu malah menyalahkan takdir dibanding berusaha? Sebenarnya ada banyak cara agar gebetan tertarik padamu, bahkan bisa sampai membuatnya rela mengejarmu. Penasaran? Berikut beberapa trik psikologi yang membuatmu mudah disukai wanita manapun. 1. Merawat badan. Salah satu trik psikologi yang mungkin bisa kamu coba yaitu merawat badan. Merawat badan di sini bukan hanya dari tampilan luar saja, tapi juga dari dalam. Sesekali cobalah sempatkan waktu untuk berolahraga serta membentuk kebiasaan yang sehat. Misalnya dengan memakan sayuran dan buah-buahan. Karena selain hal itu akan berdampak baik, kamu juga akan mendapatkan inner beauty, yang mana akan membuatmu mudah diterima di lingkungan manapun. Mungkin kamu belum percaya, tapi coba lakukan hal ini selama seminggu dan lihat hasilnya. 2. Tidak caper di sosmed. Di zaman sekarang, zaman teknologi, ada banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan. Bahkan untuk mencari sumber penghasilan, kita bisa melakukannya lewat platform tertentu. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tidak mau memanfaatkan peluang tersebut dan cenderung menyalahgunakan internet. Seperti memposting wajah, mengeluh, dan yang lebih parahnya lagi, menggunakan sosial media sebagai fasilitas untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jika kamu termasuk orang seperti ini, cepat tinggalkan, karena itu merupakan hal bodoh. Selain itu, para wanita juga tidak tertarik bahkan merasa ilfil. Karena menurut wanita, pria seperti ini berkesan lebay, haus akan pengakuan dan perhatian. Berbeda dengan pria yang tidak caper di sosmed. Di mata wanita, pria seperti ini sangat menarik dan berkesan misterius. Sedangkan menurut psikologi, pria yang bisa menunjukkan sisi misterius cenderung menjadi pusat perhatian para wanita. 3. Bangun kontak mata saat berbicara. Ketika kamu sedang berbicara dengan wanita, cobalah bangun kontak mata dengannya, karena hal itu akan membuat wanita tersebut merasa dihargai. Selain itu, dengan membangun kontak mata, secara tidak langsung, hal itu menunjukkan bahwa kamu antusias membahas topik yang sedang dibicarakan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila setelahnya kalian bisa membangun kedekatan. Oh iya, perlu diketahui, maksud membangun kontak mata di sini bukan berarti kamu terus menatap lawan bicara secara terus-menerus, tapi kamu bisa barengi itu dengan gestur tubuh atau ekspresi wajah yang menarik. 4. Menjadi pendengar yang baik. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan orang hanya ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Parahnya lagi, terkadang ada seseorang yang suka memotong pembicaraan orang lain. Apakah kamu termasuk? Nah, kebiasaan itu dinilai sangat buruk, begitupun dampak yang akan diterima. Biasanya, seseorang yang sering memotong pembicaraan cenderung dijauhi sekitar, bukan tanpa sebab, melainkan orang seperti ini berkesan egois dan tidak peduli. Berbeda jika seseorang menjadi pendengar yang baik, maka hal itu akan membuat orang lain merasa dihargai, merasa nyaman, dan merasa berada dalam satu frekuensi. 5. Jadi orang humoris. Menurut penelitian, seseorang yang humoris cenderung mudah menarik perhatian dan membangun kedekatan. Memang betul, rata-rata orang humoris mudah diterima dan disukai di lingkungannya, bukan tanpa alasan. Melainkan orang seperti ini sanggup mencairkan suasana, memperbaiki mood, dan menyenangkan. Jadi bersyukurlah jika kamu termasuk pribadi seperti ini.
karena kehadiranmu sangat diharapkan mereka yang lelah menghadapi kerasnya kehidupan. 6. Stay cool atau selalu bersikap tenang. Kemudian trik psikologi selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk disukai wanita yaitu dengan bersikap tenang di segala situasi. Selain hal ini berkesan cool, bersikap tenang juga cenderung mudah keluar dari masalah. Hal itu karena ketenangan merupakan energi positif yang cenderung menarik hal-hal baik, entah itu berupa pikiran yang terbuka, motivasi, dan lain semacamnya. Jadi tidak heran apabila seseorang mampu bersikap tenang, cenderung mudah menyelesaikan suatu masalah. 7. Biasakan menyebut nama. Ingin disukai banyak orang atau disukai gebetan? Jika iya, mungkin trik psikologi ini patut dicoba. Caranya mudah. Kamu hanya perlu membiasakan menyebut seseorang dengan namanya. Karena menurut psikologi, seseorang yang membiasakan memanggil nama dibanding sebutan aku atau kamu cenderung mudah disukai lingkungannya. Adapun alasannya karena orang-orang merasa dihargai. Jadi mulai sekarang, cobalah biasakan diri untuk memanggil seseorang dengan namanya, bukan sebutan. 8. Memberi pujian. Setiap orang tentu punya keinginan untuk dipuji, ya kan? Nah, sebenarnya jika kamu bisa melakukan cara ini dengan bijak, maksudnya sering memberikan pujian sewajarnya, tentu orang-orang cenderung merespon baik dan tidak menutup kemungkinan apabila mereka menyukaimu. Mungkin kamu bisa memuji seseorang dari sesuatu yang menonjol, atau bisa juga dari usaha yang dia lakukan. 9. Fokus terhadap diri sendiri. Mungkin trik psikologi yang satu ini sangat cocok diterapkan oleh setiap pria. Karena selain bisa meningkatkan kualitas diri, tanpa disadari banyak wanita yang akan tertarik. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pria cenderung mengejar wanita yang disukai. Berbagai cara dilakukan dengan harapan bisa memilikinya, ya kan? Hal ini boleh-boleh saja dilakukan, tapi ada cara yang lebih efektif, yaitu dengan fokus terhadap diri sendiri. Ya, kamu gak salah dengar. Maksudnya fokus terhadap perkembangan, seperti belajar sesuatu yang baru, memulai bisnis, atau apapun lah, yang mana bisa membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang. 10. Selalu tepat waktu di acara-acara penting. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang sering terlambat ketika ada pertemuan, bahkan di acara-acara penting. Ini merupakan kebiasaan buruk dan harus ditinggalkan, karena sering terlambat di acara-acara penting merupakan bentuk menyepelekan orang lain atau berkesan tidak menghargai. Berbeda jika seseorang selalu tepat waktu ketika ada pertemuan. Selain hal itu merupakan bentuk saling menghargai, orang-orang juga cenderung respektif. Bagaimana? Apakah kamu termasuk orang yang selalu tepat waktu ketika ada pertemuan? Jika iya, bersyukurlah. Karena hal itu akan merubah penilaian orang lain terhadapmu. 11. Tidak mengharapkan balasan dari seseorang. Ketika kamu berbuat baik, entah itu kepada orang tua, pasangan, saudara, ataupun teman, tentu akan terlintas di hati ingin diperlakukan atau dibalas dengan hal yang sama, ya kan? Sebenarnya hal itu tidak boleh. Karena ketika kamu punya keinginan seperti tadi, tanpa disadari, pola pikir dan pandanganmu akan berubah. Kamu mengira jika sudah berbuat baik kepada seseorang, maka suatu saat orang tersebut harus membayar perbuatan baikmu itu. Nah, jika sudah seperti ini, biasanya kamu mudah kecewa. 12. Bisa dipercaya. Saat ini, untuk mencari orang-orang yang jujur bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, benar kan? Jadi wajar saja apabila orang yang jujur cenderung mudah disukai. Kenapa? Karena kejujuran merupakan hal yang paling berharga. Dalam hubungan, jika ingin berlangsung lama, maka kedua belah pihak harus terbuka atau bersikap jujur. Silahkan cek. Berapa banyak rumah tangga yang pisah karena ada salah satu dari mereka yang berbohong atau tidak jujur? Banyak kan? Nah, inilah bukti bahwa kejujuran itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan harga.
13. Pandai menjaga perasaan orang lain. Kemudian trik psikologi selanjutnya supaya bisa disukai banyak orang, yaitu menjaga perasaan atau tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang suka seenaknya dalam menunjukkan sikap, apalagi ke teman-teman terdekatnya. Benar kan? Memang hal yang wajar, ketika hubungan sudah terjalin cukup lama, biasanya mereka tidak lagi melibatkan perasaan dalam berinteraksi. Tapi bukan berarti seenaknya berperilaku, karena mereka juga punya perasaan. Boleh jadi perbuatan yang kamu anggap sepele, namun bagi seseorang hal itu menyakitkan. Berbeda apabila kamu pandai membawa sikap, tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Tentu bukan hal yang mustahil orang-orang menyukaimu.